Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi tentang pertumbuhan dan peluruan. Sebenarnya materi ini berkaitan dengan materi baris dan deret, terutama di materi geometri. Tentu kalian masih ingat materi geometri di kelas 9 atau materi yang lalu. Dalam pertumbuhan peluruan itu kita larinya dari geometri, di mana rumus dari UN geometri itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Di sini sebenarnya hampir sama polanya, cuma nanti kasusnya di dalam pertumbuhan peluruan itu dia kelipatannya bukan berupa bilangan bulat. Kalau kita bicara di dalam materi geometri, ini kan di dalam geometri itu dimana rasionya itu bisa 2, 3, 4. Dari mana? Itu dari soal biasanya diketahui dia berkembang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah ini dia menggunakan rumus geometri. Tapi dalam pertumbuhan peluruan ini tidak menutup kemungkinan atau bahkan bisa jadi semuanya, hampir mayoritas itu dia berupa persentase atau dia berupa desimal. Nah untuk menyelesaikannya di sini rasionya itu kan bulat. Kalau di situ kan apakah langsung dikasih bilangan tadi? Enggak. Karena apa? Karena nanti akan ditambah dengan sebelumnya. Maka untuk menyelesaikan bentuk pertumbuhan peluruan, sebelum saya lanjutkan ke saya hubungkan dengan geometri ini, di dalam pertumbuhan peluruan bedanya apa? Di dalam pertumbuhan itu semakin meningkatnya suatu keadaan yang dimana dia dipengaruhi oleh eksponensial. Jadi di dalam pertumbuhan ini semakin meningkat, sedangkan di dalam peluruan berarti semakin menurun. Tapi kedua-duanya itu berlari pada eksponensial, atau kalau kita bicara pangkat. Jadi dia berlipat-lipat, tapi dia berupa persentase kebanyakan nanti. Selanjutnya di sini nanti itu di dalam waktunya itu sebenarnya bertambah 1. Kenapa saya katakan bertambah 1? Karena nanti dia sudah mulai jalan. Lah untuk menyelesaikannya itu dia makanya di pangkatnya itu tanpa dikurangi -1 di sini. Akibatnya di dalam rumusan nanti di sini nanti ada 2 rumus pertumbuhan. Kalau di sini saya gunakan mn, maka mn sama dengan m0 dikalikan dengan 1 plus i. Ini 1 i pangkat n. Di sini tanpa dikurangi 1. Di sini kenapa plus i? Karena i-nya berupa persentase ditambah 1 karena dia ditambah dengan sebelumnya, kumulatif dari sebelumnya. Sedangkan kalau kita bicara peluruhan itu mn sama dengan m0, ini dia dikurangi pangkat n. Polanya sama, cuma dia dikurangi. Oke. Contoh kasus soalnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Saya punya sebuah balon. Gini, sebuah balon bertambah 25% setiap 10 menit. Berapa ukuran balon awalnya memiliki ukuran itu setelah tambah jenis setelah 1 jam? Lalu seperti ini.
Sebuah balon bertambah besar 25% setiap 10 menit. Berapakah ukuran balon jika awalnya dia memiliki ukuran 20 cm setelah 1 jam? Nah, 1 jam ini awal kita fokus dulu. Sebelum kita lanjutkan, di dalam soal ini itu dia termasuk pertumbuhan atau peluruan. Kalian perhatikan, dia semakin besar atau semakin meningkat atau kebalikannya, menurun. Kalau dia keterangannya bertambah besar, berarti otomatis dia semakin meningkat. Kalau meningkat, berarti dia larinya ke pertumbuhan. Maka jangan sampai keliru nanti. Di sini kalau pertumbuhan berarti operasinya adalah penjumlahan. Sedangkan kalau dia semakin menyusut, maka operasinya adalah peluruhan. Oke, setelah itu kita hitung. Tapi sebelum kita hitung, kita lihat satuannya di sini. Di sini kan satuannya jam, sedangkan di sini satuannya menit. Kita mengikuti yang di sini. Setiap 10 menit berarti 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke. Maka nanti kita akan tahu waktunya. Sebelum kita hitung juga akan saya jelaskan di sini. MN itu keadaan akhir. Jadi MN di sini adalah keadaan akhir. M0 adalah keadaan awal. I di sini adalah rasionya, persentasenya. Sedangkan N adalah waktunya. Di mana waktunya nanti itu berarti lihat dari tadi setiap 10 menit atau tiap jam sekali, berarti ini atau jangka waktu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal tadi. Semakin bertambah besar dia masuk pertumbuhan. Selanjutnya setiap 10 menit dia bertambah 25%. Berarti ini dia sebagai I. Ini sebagai patokannya 1 jam itu sama dengan berapa kali 10 menit. Berarti kalau kita tentukan satu persatunya, di sini itu berarti 25% itu dia nanti saya rubah menjadi desimal 0,25, sedangkan menitnya di sini itu nanti sebagai patokannya ini berarti N-nya adalah 60 menit dibagi 10 sama dengan 6. Awalnya dia itu sebagai M0. Oke, tinggal kita hitung, berarti MN-nya waktu setelah 6, berarti saya buat M6 itu sama dengan M0. M0-nya kan tadi diketahui 20 dikali 1 ditambah 1 itu karena rumus I itu persentasenya 0,25 pangkat N-nya di sini 6. 20 dikali 1 ditambah 0,25 1,25 pangkat 6. Maka hasilnya tinggal kita hitung. Ini hasilnya 1,25 pangkat 6 itu hasilnya berapa? Setelah itu baru dikalikan 20. Oke, di sini hasil dari 1,25 pangkat 6 adalah 3,81. 3,81 dikalikan ini berarti tadi 20. Saya kalikan 3,81. Nanti hasil pembulatan. Jadi selanjutnya kita kalikan 2 berarti ini 38,1 berarti 76,2. Ini adalah ukuran setelah 1 jam. Tuh, untuk pertumbuhan. Sedangkan untuk peluruan gimana? Untuk peluruan berarti semakin lama semakin mengecil. Contoh, saya punya sebuah es batu, sebuah benda. Berapa ukuran benda tersebut jika
mula berukuran, misalkan di sini adalah 80 meter persegi setelah 3 atau misalkan 20 menit. Oke, ada soal seperti itu. Sebuah benda menyusut 10% setiap 5 menit. Berapa ukuran benda tersebut jika mula-mula berukuran 80 meter persegi setelah 20 menit? Soalnya hampir sama, cuma di sini kata kuncinya adalah menyusut. Kalau dia menyusut, berarti di sini adalah peluruhan. Selanjutnya, 10% itu dia sebagai I. I-nya di sini adalah 10% itu sama dengan 0,1. 5 menit itu sebagai patokannya. Berapa ukuran benda tersebut jika mula-mula berukuran 80 meter, ini sebagai M0. 20 menit itu dia sebagai waktunya, nanti dirubah menjadi per 5 menitnya. Berarti di sini N-nya adalah 20 saya bagi 5 sama dengan 4. Berarti di sini N-nya adalah 4. Oke, karena dia termasuk peluruhan, maka kita gunakan rumus peluruhan. Ini saya kasih tanda dulu. Oke, maka kita gunakan rumus peluruhan, maka M4. Kenapa kok M4? Karena setelah N-nya dia 4. Sama dengan mula-mulanya adalah 80. Saya kalikan dengan 1 dikurangi karena dia peluruhan. Selanjutnya, tadi kan diketahui I itu adalah 0,1, berarti 0,1 pangkatnya berapa? Pangkat 4. Maka sama dengan 80. 1 dikurangi 0,1 itu adalah 0,9 pangkat 4. Tinggal kita hitung 0,9 pangkat 4 itu berapa. Setelah itu baru dikalikan. Di sini hasilnya adalah 80 dikalikan 0,6561. Setelah itu baru kita kalikan dengan 80. Hasilnya adalah 52,4881. Satuannya tadi meter persegi. Ini kalau kita bicara pada penyusutan. Kadang-kadang ada juga nanti soal dia berupa waktu. Contohnya seperti ini. Suatu penduduk di suatu desa, misalkan di sini contoh yang lain, di desa A bertambah 2% setiap tahunnya. Jangan seperti ini. Misalkan di tahun 2021 jumlah penduduknya sebesar, misalkan di sini adalah 5.000. Berapa penduduk di desa tersebut setelah, atau misalkan di tahun 2028 penduduk di desa A bertambah 2% setiap tahunnya. Di tahun 2021 jumlah penduduknya sebesar 5.000. Berapa penduduk di desa tersebut di tahun 2028? Maka di sini kalian perhatikan, hati-hati dengan N. Bukan berarti ini dibagi ini. Kalau kita tahu bahwa 5.000 itu dia sebagai M mula-mula.
2% itu kalau saya buat desimal 0,02. Hati-hati, di sini bukan 0,2 tapi 0,02. Kalau di sini 10% itu 0,10 atau 0,1, tapi kalau 2% itu berarti 0,02. Ini sebagai I, ini MU-nya 5000. Selanjutnya N-nya berapa? Kita hitung. Dari 21 ke 28 itu dia nambah berapa? 21 sampai 28. Berarti kan sama dengan di sini 28 kurang 21. Berarti dihitung di situ. Berarti dihitung di situ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berarti bertambah 7, atau langsung aja kita kurangi 28 dikurangi, hasilnya adalah 7. Oke, langsung kita masukkan rumus. Karena di sini kasusnya adalah bertambah, maka dia termasuk pertumbuhan. Kalau pertumbuhan maka rumusnya digunakan yang atas. M7, langsung saya masukkan 7 sama dengan awal mula-mulanya adalah 5000. Selanjutnya 1 ditambah I-nya 0,02. Pangkatnya berapa? Kita lihat dia pangkat 7. Berarti langsung aja 5000 1,02 pangkat 7. 1,02 pangkat 7 berapa? Setelah itu kita kalikan 5000. Di sini hasilnya adalah 5000 dikalikan dengan 1,15. Maka langsung saya kalikan, maka dia memiliki hasil sebesar 5750. Berarti di tahun 2028 dia memiliki jumlah penduduk sebesar 5750 orang. Oke, itu mungkin contoh tentang pertumbuhan peluruan. Ada yang juga misalkan kalian kredit sepeda motor, atau misalkan punya sebuah barang, semakin lama dia semakin menyusut. Semakin menyusut berarti dia peluruan. Kalau dia semakin lama semakin naik. Misalkan kalian punya investasi sebuah rumah yang dia berkembang setahunnya sekian persen, maka dia termasuk yang pertumbuhan. Kalau kita memiliki sebuah barang yang nilainya semakin turun, maka dia peluruan. Itu. Ini kan bukan, ini adalah dia. Oke, itu mungkin pelajaran tentang pertumbuhan peluruan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan depan tentang anuitas dan bunga majemuk mungkin nanti di materi selanjutnya. Oke, saya kira sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.